Itu mana? Taiwan. Ih, Norwegia. ih. Baik, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar ya? Tes, apakah suara saya terdengar? Sorry. Terdengar, Pak. Oke. Pak. Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman dulu ya. Jadi untuk topik pengajaran terakhir ini ya, hari ini, lalu kemudian seperti biasa. Oke, kita tunggu sekitar 4 menit lagi deh ya, sampai jam 3:05 supaya yang lain bisa bergabung. Oke, kita tunggu 4 menit ya.
Oke, baik, kita mulai saja ya. Jadi, pengumumannya adalah, tolong, jadi setiap semester kan ada evaluasi perkuliahan tengah semester ya, jadi tolong diisi setelah, terutama kalau bisa diisi setelah, kuliah hari ini ya, karena kuliah ini adalah hari, kuliah terakhir. Lalu, satu lagi pengumuman kita nggak punya, UTS ya. Jadi saya tahu di jadwal UTS-nya itu ada PML tapi, nggak ada sebenarnya, ya, jadi itu aja. Oke, kalau gitu kita mulai lanjut ke materi berikutnya. Jadi kan kemarin kita sudah sampai ke optimization ya, optimization method. Sekarang kita akan masuk ke, mmm, ke regularization. Jadi sebenarnya regularization kemarin sudah pernah kita bahas juga ya, tapi kan itu, masih terbatas ke L1, L2 norm ya, lalu juga ada elastic. Di mana elastic itu menggabungkan L1 dan L2 norm. Ya kalau ini, regularization-nya lebih ke arah, kalau deep learning itu seperti apa gitu ya. Nah ingat kemarin, kita kan pernah membahas apa yang disebut bias and variance trade-off gitu ya. Jadi ini kurvanya di mana di awal itu kita error-nya, mayoritas berasal dari bias ya. Bias itu biasanya underfitting. Jadi karena memang parameternya itu, weights-nya itu belum belum optimal ya. Kemudian setelah sampai di suatu titik akan ada optimal capacity, lalu setelah itu kalau misalkan trending-nya masih dilanjut lagi, maka error-nya akan, bertambah ya, dan itu berasal dari variance ya. Nah, untuk menghindari ini, menghindari agar jadi, eee, salah satu tugas dari, regularisasi itu sebenarnya supaya si generalization error ini pada saat sudah sampai di overfitting zone, dia naiknya tidak terlalu jauh gitu ya, jadi variansnya bisa ditekan. Jadi itu salah satunya. Nah, kita sudah pernah membahas ya, itu ada early stopping, di mana kita melakukan tracking terhadap, generation error yang paling minimum. Nah, nanti setelah kita dapat yang paling minimum, kita akan memakai model itu, ya, yaitu yang disebut sebagai early stopping. Lalu juga kita bisa menggunakan L1 and L2 regularization. Nah, kalau misalkan di deep learning itu atau di, artificial neural network ya pernah dibahas juga, itu terjadi di setiap, layer-nya, ya bisa dilakukan. Nah, tapi ada teknik-teknik lain, ya. Contohnya di sini ada yang disebut max norm regularization. Ya, jadi di sini lebih ke arah hyperparameternya ya. Jadi, eee, sorry, oke. Ya, jadi ini for each neuron it constrains the width of W of the incoming connection. Ya, jadi, di sini nanti kita punya hyperparameter R dan juga lalu di sini ada ini sebenarnya ini ya, apa namanya, L2 norm. Ya, ini karena garis miring jadi miring dan sebenarnya ini harusnya lurus ya. Jadi di mana L2 norm itu harus lebih kecil sama dengan R ya. Jadi di sini, eee, bedanya dengan L1, L2 norm itu bedanya sama L1 sama L2 regularization itu kita tidak menambahkan, loss term ya terhadap loss function-nya, tapi kita cuma melakukan implementasi dengan, membatasi, nilai dari si, apa namanya, si weights-nya, parameter dari neuron tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, dia itu lebih ke arah, membatasi nilai dari si weights yang ada ya. Nah, tapi biasanya juga hal ini, sudah diatasi sebenarnya dengan, batch normalization ya. Jadi batch normalization juga, bisa mengatasi overfitting sebenarnya. Nah, tapi yang paling, metode yang paling sering digunakan untuk, regularisasi terutama di CNN adalah dropout. Ya, jadi dropout itu, eee, kenapa disebutnya dropout itu karena,
misalkan di sini ya kita punya neural nets, fully connected neural nets. Nah, nanti di sini di setiap neuron itu memiliki probabilitas P, di mana P itu probabilitas si neuron tersebut akan di-drop, ya, akan dihilangkan untuk satu pass, ya. Jadi untuk satu update gitu. Jadi ketika di backward pass itu atau pas waktu forward sama backward passnya itu tiba-tiba misalkan di sini ya si neuron ini nggak ada, harusnya kan ada, jadi malah nggak ada gitu. Jadi nanti lebih ke arah jadi si neuronnya itu si neural nets itu harus mencoba menyelesaikan masalah atau sebuah task dengan arsitektur neuron yang berbeda-beda karena kan dia neuronnya itu muncul hilang, ya, kemungkinan muncul hilangnya sama untuk setiap neuronsnya gitu. Nah, biasanya sih nilainya itu 10-50%, ya. Kalau di sini ada sih, ya, dari buku ini bilang sekitar 20-30% untuk RNN, kalau misalkan untuk CNN itu 40-50. Tapi itu memang tergantung banget sama tasknya, butuh regularization atau enggak. Nah, gitu ya. Jadi drop out itu cuma dilakukan di training saja. Nah, tapi ada juga jenis dropout yang lain, namanya Monte Carlo dropout. Nah, Carlo dropout atau MC dropout ini dilakukan tidak hanya pada saat training, tapi juga pada saat testing. Ya, jadi untuk menambahkan apa yang disebut uncertainty, uncertainty over a set of prediction. Jadi kalau misalkan dibilang ya, neural nets itu kan setelah dilatih mempunyai sebuah weight yang kita sudah bilang optimum gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita gunakan neural net itu untuk melakukan prediksi data A, nah nanti kalau misalkan data itu muncul lagi, nanti hasil prediksinya akan sama gitu. Ya, karena fiturnya sama. Datanya sama, fiturnya sama, maka nanti setelah kita punya train networks, nanti hasil prediksinya akan sama. Ya, akan tetapi jadi kalau misalkan seperti itu namanya deterministic, ya. Jadi neural nets itu setelah di-train pada saat inference menjadi deterministic model karena weights-nya sama, jadi fiturnya kalau kita ada sebuah data dengan fitur yang sama pasti hasil prediksi dengan sama gitu. Nah, tapi kalau kita pakai Monte Carlo dropout, ya, dan di mana kita melakukan dropout pada saat testing atau prediction atau inference, ya, maka akan terjadi dropping neurons ini pada saat inference, ya. Dan karena dilakukan dropping saat inference, setiap probabilitas dari neurons ini bisa berbeda, maka hasil pada saat dimasukkan data yang sama di waktu yang berbeda, maka hasilnya bisa berbeda-beda juga. Ya, maka disebut sebagai non-deterministic. Ya, jadi misalkan contoh, mungkin saya gambarin aja. Jadi misalkan awalnya kita memiliki neural nets seperti ini ya. Misalkan kita 3 aja dulu deh. Ini 3, ini 1 gitu. Kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalnya di MC dropout, kalau nggak pakai MC dropout kan, misalkan kita punya data A gitu. Karena fiturnya sama, pada saat dimasukkan ke neural nets, maka hasil prediksinya akan sama, ya. Hasilnya akan sama. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai MC dropout, kan bisa saja kemudian berubah gitu, ya. Tiba-tiba yang ini nggak ada gitu, dan tiba-tiba yang ini nggak ada gitu. Ya, jadi koneksinya hanya seperti ini. Ya, ya. Dan karena kemudian datanya, walaupun datanya sama, tapi kesannya jadi arsitekturnya berbeda gitu, maka hasil prediksinya bisa berbeda. Ya, di sini bisa saja ini yang satu gitu. Tapi kemudian karena
dia akan dropping-nya berbeda-beda untuk setiap setiap running, ya bisa saja kemudian mungkin arsitekturnya akan menjadi seperti ini di running yang berbeda gitu. Dan karena di sini arsitekturnya beda, maka hasil prediksi nanti juga akan berbeda, kira-kira seperti itu. Nah, itu Monte Carlo dropout. Ya, nah lalu terus penggunaannya gimana? Nah, ini contohnya, misalkan selagi kita melakukan MC dropout, kita melakukan 100 prediction untuk satu instance di test set kita. Nah, biasanya kalau misalkan kita nggak pakai MC dropout, kita kan cuma ngelakuin inference cuma sekali aja. Nah, tapi kalau misalnya di MC dropout, kita harus melakukan berkali-kali prediction untuk satu data. Di sini contohnya ada 100. Nah, karena kita melakukan MC dropout, maka tadi sudah dijelaskan ya, every prediction will give a different 100 probability predictions even though the input is still the same. Nah, jadi terus gimana untuk mendapatkan prediksi yang utama gitu? Dan prediksi yang utama ya tinggal di kita cari mean dan standard deviation aja gitu ya. Jadi prediksi terakhirnya adalah mean-nya, terus kemudian ada uncertainty-nya yang kemudian bisa diambil diperkirakan menggunakan standard deviation. Nah, kalau misalkan mau baca lebih jelasnya, ini ada di paper ini ya, namanya dropout as Bayesian approximation. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan kita memiliki prediction model untuk fashion amnis ya, di mana ada 10 kelas, di mana ada t-shirt, top, trousers, pullover, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag, and ankle boot. Ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan prediksi tanpa menggunakan dropout, maka probability-nya akan seperti ini. Ya, misalkan 00 semua sampai 0,1, 0, lalu 0,99. Ya, di mana kita bisa lihat bahwa modelnya sangat yakin sekali bahwa data tersebut adalah ankle boot. Ya, cuma permasalahannya untuk prediction model, kalau nilainya kayak gini malah kadang-kadang kan kita bingung gitu, wah bener nggak nih ya? Ya kalau misalkan datanya fashion amnis, kita bisa tahu, oh ya itu benar ankle boots. Tapi kalau misalkan datanya itu tidak terlalu di border, atau misalkan tidak sejelas seperti misalkan di image fashion amnis gitu ya, misalkan X-ray antara pneumonia sama pasien tuberkulosis misalkan TB gitu, itu kan nggak beda-beda amat gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang 0,99 TB, pertanyaannya benar nggak nih pasiennya TB bukan yang lain gitu kan, kemudian jadi pertanyaan gitu ya. Nah, maka bisa kita lakukan MC dropout. Nah, kalau MC dropout, ya ini contohnya kita melakukan 3 kali ini ya. Anggapnya kita nggak punya prediksi yang lain, kita melakukan prediksi sebanyak 3 kali. Ya, maka tadi karena arsitekturnya kemudian akan berubah sesuai dengan dropout-nya, maka hasil prediksinya akan beda-beda gitu ya. Mayoritas atau masih tetap maksimumnya 0,68, 0,64, 0,97, tapi kemudian lebih reasonable dari segi probability value-nya. Nah, tapi pas waktu di average, kemudian kita bisa lihat hasilnya kan seperti ini ya. 0,22, 0,16, dan 0,62 itu untuk ini ya, di ankle boots, lalu kemudian sneaker dan sandal. Dan kemudian juga wajar gitu, karena sandal, sneaker, sama ankle boot kan sama-sama footwear, ya kan? Jadi ada kemungkinan bahwa gambar itu juga bisa saja termasuk dari sandal ataupun sneaker, gitu. Kira-kira, ya. Jadi enaknya di MC terpatut seperti itu. Lalu untuk regularisasi, selanjutnya adalah data itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya makin banyak data, maka akan semakin model kita terregularisasi gitu. Ya, jadi di sini ada paper ya,
Ini ada paper namanya Unreasonable Effectiveness of Data. Ya, jadi di sini sebenarnya papernya udah agak lama ya, 2009. Tapi dia sebenarnya memperlihatkan bahwa ternyata semakin banyak data, maka model kita akan semakin tidak overfit gitu. Dan itulah sebabnya kenapa kalau misalnya kita ngomongin deep learning, kalau bisa datanya banyak gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak sekali permasalahan yang muncul kalau datanya juga banyak gitu ya. Tapi untuk regularisasi itu bagus banget. Oke. Lalu ada juga data augmentation. Data augmentation saya yakin udah banyak banget yang tahu. Ya, data augmentation itu sebenarnya meningkatkan jumlah dari training set dengan melakukan generate many realistic, ya di sini realistic variance of each training instance. Ya di sini sebenarnya balik lagi ke unreasonable effectiveness of data gitu. Ya. Jadi kan karena di sini kita sudah tahu, oh ya, karena kalau datanya banyak maka model kita akan lebih terregularisasi gitu. Nah, gimana kita caranya bisa memperbanyak data? Ya ini pakai data augmentation. Ya, jadi kita artificially create new instances untuk memperbanyak data yang kita miliki. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa generated instances-nya perlu as realistic as possible gitu. Ya, artinya apa? Jangan melakukan data augmentation seenaknya gitu. Kita harus tahu data ya, data image yang kita muncul itu akan seperti apa gitu. Kalau misalkan datanya munculnya dalam artian hampir tidak pernah muncul, ya buat apa juga gitu. Jadi harus kita pikirkan. Ya di sini contohnya ini adalah data aslinya, ini ada rotation sedikit, lalu kemudian translation, lalu ini juga ada apa brightness-nya, ini apa zoom ya, lalu ini juga ada kontrasnya. Ya, jadi bisa banyak. Nah lalu berikutnya ini juga sebenarnya sudah dibahas di ensemble ya. Jadi salah satu cara untuk supaya model kita nggak terlalu overfitting terhadap dataset kita yang melakukan bagging atau bootstrap aggregating. Jadi kita menggunakan metode ensemble. Nah, jadi metode ensemble itu cukup efektif untuk mengatasi permasalahan overfitting juga. Ya, lalu kalau misalkan kalian punya waktu, kalian juga bisa baca mengenai adversarial example. Ya, adversarial example itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana caranya kita mencari sebenarnya mirip dengan data augmentation sih, tapi kita benar-benar cari data augmentation yang bisa tiba-tiba langsung merusak hasil prediksi gitu. Misalkan X-nya di sini kita tahu nanti diprediksi panda ya sebesar 57,7%. Tapi ternyata kalau misalkan kita tambah noise, ya ini sebenarnya kan noise. Ya, di mana noise-nya itu kalau misalkan diprediksi itu kemudian jadi nematode. Nematode itu kayak makhluk kecil gitu ya. Nah, tapi waktu ditambah ternyata walaupun dari secara perspektif manusia masih panda, tapi sama model itu kemudian disebut sebagai gibbon gitu ya, berubah jadi kayak monyet. Padahal kan enggak. Ya, jadi di sini artinya semakin sulit kita mencari adversarial noise, maka model kita juga semakin tahan terhadap overfitting gitu. Tidak overfit terhadap data ini gitu. Ini juga bisa, dan ini bukan cuma noise doang ya, misalnya rotation, lalu juga dari segi pengambilan gambar itu juga bisa benar-benar merubah hasil prediksi. Gitu. Silahkan baca di sini ya, Introducing Anti-Statistic Adversarial. Ini juga ada paper-paper yang membahas mengenai adversarial examples. Saya sendiri juga sebenarnya belum pernah pakai sih, maksudnya untuk menggunakan misalkan GAN ya untuk membuat synthesize samples untuk regularization. Cuma kalau misalnya dia tertarik silakan aja, silakan baca-baca sendiri. Lalu sampai situ dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan nggak?
Jadi kita sudah membahas apa aja tadi? Kita sudah membahas regularization sedikit ya, mengulang L1, L2 norm, regularization, lalu juga mengenai L-raised topic. Lalu juga kita memiliki max norm regularization di mana kita sebenarnya ya membatasi nilai dari weights yang ada ya, menggunakan hyperparameter R. Lalu kita juga membahas dropout, ya di mana dropout itu ya cuma menghilangkan beberapa neuron secara acak, ya. Lalu MC dropout, di mana penghilangan si neuron itu dilakukan tidak hanya pada saat training, tapi juga pada saat inference, saat testing, ya. Lalu data sebagai regularization, ya. Lalu juga data augmentation, ini Ansible methods, lalu juga adversarial example. Oke, silakan. Tadi ada angkat tangan. Ya, izin bertanya Pak Febrian. Kalau misalkan di dalam eksperimen pada saat pelatihan, kemudian kita menggunakan regularisasi gitu ya Pak. Nah, kemudian dilihat di hasilnya ternyata diperoleh hasil pelatihan tanpa regularisasi dengan menggunakan regularisasi itu lebih baik tanpa menggunakan regularisasi. Nah, itu kira-kira kenapa ya Pak kenapa itu bisa terjadi? Apa karena kan pada saat kita setting regularisasi itu kan ada nilai juga parameter yang harus kita setting gitu. Apakah itu juga mempengaruhi gitu? Sehingga hasil regularisasinya tidak lebih baik dengan tanpa regularisasi. Mungkin itu Pak. Ya, jadi sebenarnya yang harus diingat sebenarnya kan dari kurva ini ya. Ini kan kurva bias and variance trade-off. Ya, jadi generalization error itu kemarin sudah pernah dibahas ya. Ini kan sebenarnya validation error ya. Nah, validation error ini kan dia awalnya tinggi terus ke bawah gitu ya. Nah, dari awal itu underfitting, lalu kemudian di satu titik dia akan berubah jadi overfitting zone. Nah, regularization itu sebenarnya dia kalau bekerja baik maka dia akan impact-nya itu sebenarnya lebih ke arah di overfitting zone. Maksudnya apa? Jadi harusnya dia naik ya, tapi dia malah misalkan mendatar gitu ya kira-kira, atau malah ikut turun gitu. Baru nanti setelah jauh dia naik gitu. Nah, jadi di situ. Nah, kalau misalkan kalian ternyata di eksperimen ternyata hasilnya dilakukan regulation ternyata lebih jelek, ya artinya sebenarnya dia malah membuat varians yang kemudian mengganggu mencapai titik optimum gitu. Ya, jadi malah merusak. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa untuk melakukan regulation juga perlu hati-hati. Ya, karena bisa saja regulation malah merusak untuk pencapaian ke titik optimum gitu. Jadi yang perlu dilihat, makanya biasanya kalau saya regularization itu jangan dilakukan dulu di awal gitu. Kayak drop out itu nanti dulu, biarin aja modelnya overfitting dulu ya, nggak usah pakai regularization sama sekali. Nanti setelah itu baru kelihatan, oh ternyata overfitting nih misalkan ke suatu kelas atau misalkan apa gitu, kelihatan gitu ya. Kan kelihatan nanti di kurvanya, oh ternyata regulation parah banget. Nah, kemudian baru ditambah regulation method. Nanti dicek lagi, dilihat kurvanya lebih bagus nggak daripada sebelumnya gitu. Memang harus dicek satu-satu kalau mau benar-benar mencari model yang optimum. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Febri penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, ini terkait dengan efek dari dropout gitu ya Pak. Jadi saya mau konfirmasi apakah misalnya kita modelnya pakai dropout tuh untuk klasifikasi di akhir gitu ya Pak. Nah, apakah misalnya kita melakukan training itu setiap training misalnya kita melakukan 2 kali training itu bisa hasilnya pasti beda atau bisa mendekati Pak gitu? Biasanya sih sebenarnya kan dari segi probability, maksudnya gini,
random di sebuah code itu kan juga sebenarnya kemarin sudah pernah dibahas ya. Kalau itu kan sebenarnya pseudo random. Ya jadi kan ada seed-nya. Nah kalau seed-nya sama seharusnya nggak berubah. Itu aja. Tapi kalau misalkan seed-nya berubah pada saat setiap kali setiap kali eksperimen ya pasti berubah. Itu aja. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi materinya tinggal sedikit lagi ya. Jadi selanjutnya ya, jadi di sini sebenarnya menunjukkan juga bahwa di satu titik kita juga akan menemukan bahwa convolutional networks ya biasanya dengan penambahan layer itu akan generalisisnya lebih bagus, kira-kira seperti itu. Tapi ini juga akan sangat bergantung dari banyaknya data gitu ya. Kalau datanya sedikit ya nggak mungkin juga terlalu dalam gitu. Tapi kalau misalkan datanya kita kemudian banyak, kita bisa tambah kedalaman dari networks yang kita miliki gitu ya. Lalu juga bisa, ini juga sudah pernah kita bahas ya, cross validation. Nah di cross validation itu kan kemarin sudah pernah kita bahas ya, kalau kita itu datanya sedikit ya, jadi supaya kita tidak terlalu overfitting terhadap sebuah kelompok data, maka kita bisa melakukan cross validation ya. Dan kalau benar-benar datanya sangat sedikit, kita bisa menggunakan leave one out atau leave pair out cross validation. Nah, lalu juga ini ada satu lagi, sebenarnya ini bukan untuk overfitting juga sih, tapi juga ini lebih membahas mengenai hyperparameter di deep learning gitu. Karena hyperparameter itu kan kadang-kadang jumlahnya ada banyak ya. Nah itu juga makanya kita harus cari nilai hyperparameter yang optimum. Nah biasanya sebenarnya caranya ada 3 ya. Yang pertama kita bisa pilih secara heuristik. Ditulis ya di sini, heuristic search. Heuristic search itu lebih ke arah kita bisa refer misalkan ke penelitian sebelumnya gitu. Itu juga namanya heuristik. Atau misalkan kita bisa pikirkan kayaknya nilai yang paling optimum adalah sekian. Nah itu kan lebih ke arah heuristik ya. Nah tapi kita juga bisa melakukan grid search. Jadi misalkan rentang nilai hyperparameternya itu adalah 0 sampai 1 gitu. Nah, itu bisa kita cari misalkan dengan rentang 0,1 gitu ya. Jadi kita harus cek dari nilai 0, terus 0,1, 0,2, sampai 1 gitu. Yaitu grid namanya. Ya. Atau juga bisa menggunakan random search. Jadi ya kita di sini sih lebih ke arah kita coba aja satu-satu sebenarnya perkiraan kita berapa. Ini juga sebenarnya agak sulit ya dilakukan hyperparameter searching ini. Penting karena sangat berpengaruh ke hasil dari performa modelnya. Tapi pada yang sama juga kemudian akan cukup sulit dilakukan. Apalagi kalau komputasi kita terbatas gitu ya, waktu dan computational power kita terbatas. Karena ini hyperparameter search ini sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu untuk mencari yang optimum. Lalu berikutnya ini jadi bukan lagi-lagi ya bukan mengenai overfitting, tapi lebih ke arah menjelaskan term-term yang sering muncul di paper. Jadi ada juga sebuah term namanya ablation study. Nah, di ablation study itu lebih ke arah kita mencoba different configuration dari deep neural network itu sendiri. Ya, jadi misalkan di penelitian kalian di penelitian gitu ya, kita menemukan sebuah baseline methods gitu ya. Nah, kita ingin nambah nih sesuatu penambahan, misalkan modul 1 sama modul 3 gitu ya.
terus kita pengen cek hasil dari performanya lebih bagus atau enggak gitu. Maka yang harus kalian lakukan adalah ablation study gitu. Ya di awal kita ngetes dulu baseline-nya seperti apa. Ya lalu kemudian berikutnya kita tambahin propose modul 1. Habis itu kita tes digabungkan semua. Kira-kira seperti itu. Atau misalkan nanti di sini juga bisa kita tambahin misalkan cuma baseline dan propose modul 3 gitu. Jadi harus dites semua segala kemungkinan. Dan itu biasanya disebut sebagai ablation study. Nah, lalu berkaitan dengan ini ya, penggabungan. Jadi multiple modality itu di deep learning juga cukup banyak caranya. Modality ini di sini maksudnya ke arah jenis data ya. Jenis data di deep learning itu kan cukup banyak ya. Ada yang ada yang image, text, atau sound, ya banyak lah ya. Itu kan modality beda-beda dan kemudian processingnya beda-beda gitu. Nah kemudian gimana sih caranya kita menggabungkan modality yang berbeda-beda? Ya, mayoritasnya kemudian biasanya concatenation sama addition, walaupun kemudian ada banyak lagi ya, bisa fusion lah apa. Nah ini juga sangat tergantung ya. Makanya biasanya akan saya selalu katakan coba cari previous study-nya itu pakai apa, ya. Nah ini contohnya di sini ada feature maps, misalkan dari image, ini feature maps dari teks gitu ya. Jadi ini anggaplah ini sebuah encoder. Dari setelah teks ada encoder, lalu image juga ada encoder. Nanti feature maps ini digabungkan menggunakan concatenation. Lalu baru kemudian diproses lagi. Atau bisa juga menggunakan addition. Gitu ya. Jadi feature maps digabung, ditambah. Atau misalnya bisa juga di multiplication gitu ya. Makanya banyak kemungkinannya. Dan itu juga kemudian nggak bisa juga dibilang bagusan yang mana gitu. Harus benar-benar dicek. Paling bagus sih dicek di previous study aja. Nah, salah satu yang kemudian lumayan terkenal ya namanya adalah feature wise linear model layer atau namanya film layer. Nah, di sini sebenarnya sama mirip sama kayak addition gitu ya. Jadi ini ada input sebuah modality. Jadi di sini ada keluaran feature maps-nya. Nah, nanti di sini ada data lagi namanya conditioning input gitu ya. Nah, nanti dia masuk ke film generator. Nah, film generatornya itu sebenarnya mirip seperti encoder, tapi nanti dia ngeluarin nilainya adalah gamma sama beta. Ya, jadi nanti ada gamma dan beta masuk ke film sini, ke film layer yang ini, dan ada gamma dan beta lain yang masuk ke film yang ini. Ya, nah nanti di dalam sini akan dilakukan linear modulation. Ya, jadi menggunakan fungsi ini. Ya, jadi conditional probability, tapi sebenarnya di sini lebih ke arah ini feature maps awalnya yang masuk dari sini, ya. Jadi di sini ada FM, di sini ada FM, ya. Nanti FM itu nanti dikalikan dengan gamma ditambahkan dengan beta. Jadi lebih ke arah ya multiplication plus translation sebenarnya, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian tertarik ini kalian bisa lihat di visual explanation dari film layer. Walaupun kemudian katanya di studi-studi berikutnya mengatakan film layer itu mudah overfitting. Ya itu makanya harus dicek satu-satu gitu ya. Apakah hasilnya bagus atau enggak. Oke, sebenarnya sih banyak ya teknik-teknik untuk melakukan training deep learning. Tapi ini salah satu saya pilih beberapa yang penting saja. Dan juga yang penting pernah dibahas, terutama term-term yang banyak keluar seperti ablation study ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau oke, silakan. Untuk ablation study kan di situ different configuration. Kalau buat ngegunain model lain itu termasuk ablation study nggak Pak? Maksudnya jadi dikombinasi dengan model yang sebelumnya gitu.
Itu termasuk ablation atau cuman, percobaan yang berbeda saja? Terima kasih. Ya, sebenarnya tergantung memang desain dari eksperimennya seperti apa gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian memang dari awal punya beberapa metode yang baseline, terus kalian punya modul gitu ya yang ingin ditambahkan, ya itu kan juga sebenarnya bisa kalian sebut sebagai ya comparison bisa, ablation bisa gitu. Tapi memang ablation itu agak lebih ini ya apa namanya general term sekali ya, luas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngebuat sebuah model yang benar-benar baru, terus kemudian ada dari model yang baru itu kemudian banyak banget modulnya, kan harus dicek satu-satu tuh modulnya ini sebenarnya efeknya seberapa kuat, modul yang lain gitu ya, sebenarnya performanya seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya juga ablation study. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kalian makainya baseline, ya metode yang lain, tambahin modul, ya compression bisa dibilang compression, bisa dibilang ablation juga iya, karena kan nambahin modulnya juga gitu. Jadi biasanya sih nggak pernah terlalu strict ya ablation study itu seperti apa. Tapi kalau misalkan di paper dibilang ablation study, oh ya sebenarnya mereka benar ya cuma ngebandingin aja ada modulnya kemudian di drop, hasilnya drop atau enggak gitu. Terus kemudian kalau ada yang lain di drop, hasilnya seperti apa. Sebenarnya lebih ke arah situ sih. Oh, baik Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, ini kan ablation study itu kan dia kayak dilepas modul yang ini, kalau kita hilangkan, modul yang ini kita hilangkan, itu nanti performanya misalnya drop seperti apa gitu ya. Itu untuk masing-masing hasil performance drop itu perlu significance test juga nggak Pak? Atau ya udah kita lihat dia drop gitu aja atau gimana Pak? Perlu dilihat signifikan atau enggak? Sebenarnya enggak. Sebenarnya memang tergantung ya. Maksudnya kan biasanya kan kita propose method kita kan yang akhirnya gitu kan ya. Maksudnya misalkan ngegabungin sebuah model atau mau gabungkan sebuah modul, kira-kira kan seperti itu ya. Nah, tapi ablation study itu sebenarnya pengen ngeliatin bahwa apakah setiap modul yang ada di model kita itu memiliki kontribusi yang cukup besar gitu ke performa yang di akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan signifikan ya berarti modulnya sangat penting gitu aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan perbedaannya tidak signifikan ya berarti sebenarnya modulnya juga nggak terlalu penting gitu sih sebenarnya ya. Baik, makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu sebentar saya cek dulu ya. Berarti kemarin sama Pak Bayu sudah presentasi ya? Presentasi pertama. Yang literatur review berarti udah belum sih? Sudah ya berarti ya? Sudah harusnya Pak, tapi kemarin nggak jadi presentasi karena digantinya jadi pemberian feedback sih Pak. Tapi kayaknya sih udah langsung masuk implementasi sekarang. Oke kalau gitu. Oke, kalau kayak gitu berarti memang untuk kalian tinggal fokus ke ini aja ya. Akhir. Ingat kalau misalkan tugas akhir itu juga cukup signifikan ya nilainya. Jadi memang totalnya itu adalah 60%. Ya, jadi saya akan sangat merekomendasikan sekali ya, terutama yang merasa kemarin kuisnya kurang ya,
untuk kerja kerasnya di aktivitas project ya, karena itu akan sangat membantu, akan sangat membantu banyak sekali. Kira seperti itu. Ya, silakan. Pak, izin tanya, untuk nilai kuisnya gitu akan diberitahukan atau enggak ya Pak? Maksudnya supaya bisa Iya, nanti kekurangan. ya, jadi nanti dikasih tahu ya. Jadi kebetulan nanti sekitar November lah. November awal. Sebenarnya bisa nanti saya upload langsung di ini sih, di Siak ya. Jadi kan di Siak itu kan nanti bisa keluar nilai sementara. Jadi kebetulan ya mungkin dalam 1 minggu 2 minggu inilah selagi kalian UTS, nanti pas waktu selesai UTS mudah-mudahan bisa selesai semua. Itu aja sih. Nanti berkasnya nanti November saya balikan. Saya kembalikan, sorry. Baik, terima kasih Pak. Oke. Pak, ingin bertanya lagi. Jadi tadi kan Bapak sempat memberitahu ada evaluasi perkuliahan tengah semester ya. Pas dibuka itu feedbacknya belum dibuka. Kira-kira kapan dibukanya ya Pak? Atau Iya, harus menunggu? Kalau ini gini, oke. Katanya sih tanggal 16 Oktober ya. Jadi kebetulan ini memang dibuat sama sekretariat, bukan saya. Jadi sorry, agak miss. Jadi nanti tunggu tanggal 16 aja ya. Soalnya sekretariat yang buat. Tapi nanti juga deadline-nya tanggal 25 Oktober. 16 sampai 25 Oktober ya. Jadi sama perkuliahan sama UTS berlangsung. Ya, jadi ini mohon diisi karena kemudian juga supaya feedback ke saya juga kan sebenarnya. Baik Gitu. Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, izin Pak. Ya, silakan. Pak Febrian mau nanya tentang terkait dengan evaluasi, boleh ya Pak ya, materi yang Yes. sebelum-sebelumnya. Jadi saya mau nanya, pada evaluasi ROC, misalkan kita pada saat eksperimen pelatihan kita mengujinya dengan menggunakan nilai akurasi dan nilai ROC Pak. Nah kemudian pada saat eksperimen dilihat ada kejadian, ada case di mana akurasinya naik, namun hasil dari ROC-nya turun gitu Pak. Nah itu kenapa ya Pak kira-kira? Kalau kemarin kalau tidak salah kan ada penentuan nilai optimal threshold ya Pak ya. Nah, ya pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi gitu Pak? Apakah memang karena belum menemukan optimal threshold-nya atau memang trennya adalah saat akurasinya naik maka nilai ROC-nya akan turun? Mungkin itu Pak. Oke. Jadi ROC itu kan ROC nilainya berarti apa? AUC-nya? Area under the curve-nya? Iya, AUC-nya Pak, ROC AUC. Itu Tapi sebenarnya pada kasus multi kelas sih Pak sebenarnya. Oh, I see. Case-nya adalah multi kelas, cuman ya mau dilihat nilai ROC-nya, nilai ya terkait dengan membedakan kelas positif dan negatifnya gitu Pak. Nah, cuman yang terjadi di case-nya saya adalah pada saat akurasinya meningkat, harapannya kan ROC-nya juga meningkat gitu. Tapi ternyata akurasinya meningkat, tapi justru ROC-nya malah turun gitu. Kemungkinan besar sih datanya nggak ini ya, berarti nggak balance ya datanya ya? Balance sih Pak, sudah dilakukan balancing gitu. Waktu di testing juga balance? Iya, sudah balance untuk setiap data, setiap kelas, itu sudah dilakukan balancing. Apa karena itu ya Pak, tadi nilai optimal threshold itu ya Pak? Iya, bisa saja sih, iya. Betul, bisa aja sebenarnya berarti nilai optimum. Soalnya untuk melakukan akurasi kan berarti kamu harus pilih nilai threshold ya. Iya, untuk ROC kan ya Pak. Untuk ROC-nya kan memilih threshold-nya. Iya, terus waktu kamu pakai nilai threshold itu, akurasinya bagus gitu maksudnya. Ya Pak, jadi kalau di Python kan kalau kita mau pakai ROC kan cuma sebenarnya parameternya cuma ada 2 ya Pak. Nilai tes aktualnya dengan nilai prediksi dari probabilitasnya.
Oh Nah, ya betul. kalau Ya. di Python sih nggak ada setting berapa nilai optimal threshold-nya, kita nggak setting secara manual gitu, Pak. Cuman yang terjadi di case-nya saya adalah akurasinya meningkat nih, Pak. Misalkan kita membandingkan dua metode lah, akurasinya meningkat, tapi ternyata ROC-nya justru turun pada saat akurasinya meningkat tadi gitu. Kalau misalkan kamu pakai multi-class, saran saya coba dijabarkan menggunakan confusion matrix sih. Oh, jadi mending nggak usah pakai ROC gitu ya, Pak ya? Mending dari Iya, confusion matrix aja ya, Pak, iya cukup ya? mendingan pakai confusion matrix. Jadi ya Oh. keterbatasan ROC itu sih sebenarnya. ROC itu kan juga betul ROC itu menunjukkan threshold optimum ya. Cuman pada saat yang sama dia itu apa ya? Ya banyak sekali kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah kalau naik turunnya itu kemudian tidak terlalu jelas gitu ya. Kenapanya? Istilahnya seperti itu. Untuk ngebandingin antara beberapa model bagus untuk ROC itu. Maksudnya kan kelihatan kurvanya. Nanti nggak maksud saya? Iya, Pak. Ya kan? Kelihatan kurvanya. Tapi kemudian kalau kita ingin melihat detailnya, satu model itu kenapa bisa naik turunnya agak kurang bagus sih. Kalau biasanya saya lebih menggunakan confusion matrix kalau multi-class. Biasanya seperti itu. Gitu. Berarti cukup dengan menggunakan misalkan akurasi, precision, recall, sama F1 score gitu ya, Pak ya? Iya, ya kalau misalkan di confusion matrix kan enaknya kelihatan ya, maksudnya apakah ada kelas yang kemudian ternyata susah diklasifikasi gitu. Karena ya itu tadi walaupun akurasi, precision, recall sama F1 itu kan juga sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya si modelnya itu struggle-nya di kelas yang mana gitu. Itu sih sebenarnya yang penting. Jadi nanti kalau misalkan berarti nanti dilihat. Ya, jadi harus diidentifikasi. Misalkan menurut kamu hasil dari akurasinya kurang memuaskan gitu ya. Nah itu bisa dilihat itu nanti. Oh ternyata ada kelas yang spesifik nggak yang sebenarnya susah untuk dilakukan klasifikasi gitu. Itu penting juga untuk dianalisa. Oke. Sebenarnya kalau di kasus saya itu sebenarnya kalau dilihat dari akurasi, F1 score, precision, dan recall itu sebenarnya semuanya sama-sama meningkat gitu, Pak. Jadi pada saat saya menambahkan sebuah kontribusi di model tersebut, dia semuanya meningkat. Cuman yang berbeda itu tadi yang di ROC itu. Asumsi saya kan harusnya meningkat juga, tapi ternyata dia justru turun gitu. Berarti baiknya adalah berarti tidak perlu saya gunakan nilai evaluasi itu dulu ya, Pak ya? Ya, kalau misalkan mau menggunakan ROC, lebih baik langsung dibuat aja kurvanya. Kan tadi kata kamu meningkat, berarti kan kamu kan punya pakai AUC-nya, pakai AUC-nya ya. Kalau menurut saya sih pakai AUC-nya. Ya, pakai AUC-nya aja gitu ya, Pak. Enggak, kalau misalkan menurut saya kan kamu kan berarti tadi masih pakai AUC aja ya. Berarti nilai AUC-nya kan malah turun. Kan kamu bilang kayak gitu ya? Iya. Iya benar, Pak. Ya, kalau misalkan mau sih dilihat aja kurvanya. Kamu kan berarti punya beberapa model ya. Berarti udah nyoba beberapa model bukan? Ya. Nah, itu kan bisa dilihat nanti kurvanya. Perbandingan kurva antara model yang udah kamu coba itu sebenarnya bentuknya kayak gimana gitu. Itu bisa kelihatan juga tuh nanti. Gitu sih. Oke. Berarti ngelihatnya per kelas berarti ya, Pak? Kurvanya ya per kelas untuk setiap model gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Febrian. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Pak, perihal kalau misalkan adanya data imbalance, sebelumnya perihal evaluasi metrik kan biasanya untuk data imbalance banyak menggunakan recall sama precision ya, Pak ya? Kalau datanya imbalance. Iya. Nah, cuman permasalahannya di sisi lainnya banyak yang rekomendasikan untuk melakukan kayak oversampling atau undersampling. Cuman setelah dicoba, ternyata dengan melakukan desampling tersebut malah metriknya cenderung
menurun, Pak. Itu bagaimana ya, Pak, kok bisa terjadi? Itu sih sebenarnya lebih ke arah ya oversampling itu nggak otomatis meningkatkan performa gitu aja sebenarnya. Jadi iya betul bahwa kemudian dia menstabilkan training ya. Dia menstabilkan training, tapi sebenarnya juga nggak ada garansi bahwa hasilnya itu akan lebih bagus. Sebenarnya itu juga yang perlu diingat. Gitu. Jadi memang apa ya? Agak sulit sih kalau data imbalance ya. Tapi memang rule of thumb-nya kan gitu, harus satisfy, terus kemudian bisa di oversampling, tapi yang nggak ada garansi untuk jadi lebih bagus, memang seperti itu. Makanya kemudian harus cari teknik lain, gimana caranya untuk meningkatkan hasil dari performa gitu sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau gitu, kalau nggak ada, terima kasih sudah hadir hari ini ya. Good luck semuanya, terutama untuk untuk proyeknya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.